Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, maha dahsyat, lebih daripada apapun juga. Bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus kepada kami anak-anak. Dan kami sudah menerima Roh Kudus itu. Dan kami mendapat pengurapan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Saatnya Tuhan kami merenungkan apa yang telah Kau perbuat bagi kami. Dan jadikan kami anak-anak yang mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus dengan jalan melakukan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus maha baik buat kita semua. Saudara, hari ini saya digerakkan, nanti kita akan berdoa buat PLN. Saya nggak tahu apa, tapi kita doa buat PLN. Sudah tahu listrik yang kita terima ini dipasok dari beberapa tempat. Ada dari PLTG, yaitu Pusat Listrik Tenaga Gas yang ada di Muara Karang dan di Tanjung Priuk. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Surabaya dan di Paiton, dan juga PLTS listrik tenaga surya di Bekasi. Yang kita mau merenungkan begini, saudara, listrik itu sudah dikirim jauh sekali, dari Suralaya, dari Paiton, dari Jatiluhur mungkin. Tapi kalau di tempat di mana ada saklar, ya, itu kabel itu cuma diputus kurang dari 1 mili, maka listrik tidak bisa menyala, tidak bisa kita gunakan. Ya. Jadi tidak boleh ada yang terputus sedikit pun. Lebih daripada itu, hubungan kita sama Tuhan Yesus tidak boleh terputus. Katakan amin. Dimanapun kita berada, mari kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita. Dan kalau listrik itu tersambung dengan baik, maka kita bisa menanak nasi, ya kan? Bisa apa lagi? Ya, bisa macam-macam kita pakai, bisa mencuci, bisa segala macam. Tetapi kalau terputus, kita tidak bisa apa-apa. Saudara pernah mengalami listrik padam di rumah saudara? Pernah ya? Ya, kira-kira kalau padamnya lama, saudara betah nggak di rumah? Panas luar biasa. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya kita menerima pasokan listrik. Terlebih betapa pentingnya kita ada di dalam Tuhan Yesus. Supaya damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah. Bahkan di dalam doa Bapa kami di bumi seperti di sorga. Kalau saudara dan saya terus melekat kepada Tuhan Yesus, terus intim sama Tuhan Yesus, terus mengandalkan Tuhan Yesus, maka saya percaya kita tidak kekurangan apa-apa. Amin. Sebab Dia sumber segala sesuatu. Apapun yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini kita mau merenungkan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya, ini hukum yang berapa ya? Hukum yang pertama dan yang terutama. Kita baca sama-sama Markus 12, 30-31. 1, 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, apakah Tuhan butuh kasih kita? Enggak. Dia sendiri adalah kasih. Justru kita butuh kasihnya Tuhan. Maka ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita, kasihnya itu sudah lebih dulu melimpah di dalam hidup kita. Kalau kita bisa hidup, kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa mengalami banyak hal,
Kalau kita bisa makan kenyang setiap hari, semua karena kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin. Bahkan orang yang tidak percaya pun kebagian kasih-Nya Tuhan Yesus, sebab Dia mengasihi semua orang. Ya, Dia mengasihi semua orang, Dia mengasihi kita semua. Itu sebabnya mari kita terus mengupayakan bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita, sebab di dalamnya kasih Tuhan itu akan melimpah di dalam kita semua. Ya. Sebabnya yuk kita mengasihi Tuhan Allah kita. Tetapi saudara, hukum yang kedua dikatakan mengasihi sesama kita. Mengasihi dan menghormati sesama manusia seperti diri sendiri berarti apa saudara? Kita harus menghormati dan menghargai keberadaan orang lain. Sebelumnya ya, kita akan sulit mengasihi Tuhan Allah kita kalau kita tidak belajar mengasihi sesama kita. Betul ya? Karena dia tidak kelihatan, tapi dia ada, dia nyata dalam hidup kita. Nah, hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi sesama kita, saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita akan terus menghormati dan menghargai keberadaan orang lain. Jadi kita tidak boleh maksa orang lain harus seperti diri kita. Enggak. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Kita akan tetap menghormati dan menghargai keberadaan orang lain. Termasuk orang-orang yang memusuh kita. Kalau orang-orang memusuh kita, kita ikut memusuhi mereka enggak? Tidak, firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Jadi kita tetap mengasihi mereka, tetap menghargai mereka, maka mereka suatu kali akan merasakan kasih Tuhan Yesus melalui orang-orang percaya. Ya, saya bersyukur kemarin melihat ada diskusi tentang toleran, dipertemukan antara pendeta dengan ustadz. Ya, di situ tidak boleh berdebat, di situ harus mencari kesamaan, di situ harus saling menghargai. Ternyata luar biasa. Ya, ternyata bisa mereka saling menghargai walaupun ada perbedaan. Tetapi di situ tidak membicarakan tentang perbedaan. Sebab kalau membicarakan perbedaan biasanya jadi konflik. Rumah tangga kita juga, yuk kita cari persamaannya, jangan perbedaannya. Biarlah perbedaan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita bersyukur karena ada perbedaan. Perbedaan itu bagaikan warna. Saudara, kalau menggambar hitam putih atau menggambar dengan berwarna, mana yang lebih bagus? Tentunya berwarna. Perbedaan itu seperti warna. Biarkan masing-masing berbeda, tetapi bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Di sini juga perbedaannya banyak sekali. Kalau saudara mempermasalahkan perbedaan, maka tidak menjadi gambar yang bagus. Gambar diri kita jadi tidak bagus. Kalau kita bisa menerima satu dengan yang lain, yang menghargai satu dengan yang lain, menjadikan mereka warna-warna yang indah di dalam kehidupan kita, maka kerajaan Allah ada di antara kita. Demikian juga di rumah kita ya. Jadi jangan kita memperdebatkan perbedaan. Biar kita mensyukuri perbedaan. Yang penting perbedaan itu bisa saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita. Mengasihi dan menghormati sesama manusia juga kita belajar menunjukkan empati. Ada saudara yang tahu empati? Ada yang tahu? Apa Pak Hadi? Menempatkan diri kita pada orang lain. Jadi kalau orang lain itu sedang berduka, kita jangan cengenges. Ya. Jangan saudara di rumah duka lalu saudara bersorak-sorak, nyanyi, kegirangan, begitu. Bukan tempatnya. Berempati itu menempatkan diri kita pada kesusahan orang lain. Kalau orang lain susah, kita juga harus ikut berempati dengan mereka dan belajar memahami perasaan orang lain. Ya, mari kita saling menjaga perasaan kita. Amin.
Jadi jaga mulutmu. Jadi kalau ngomong jangan asal ceplos. Ya, sebab asal ceplos kitanya lega, orang lain bisa bermasalah. Maka kita harus memahami perasaan orang lain. Kalau aku ngomong gini, kira-kira mereka itu mengalami kesusahan enggak? Ya. Jadi mari kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, kata firman Tuhan, pikirkanlah itu semua. Jadi kita mau membangun nih perbedaan kita satu dengan yang lain dengan cara kita memahami perasaan-perasaan orang lain sehingga kita menjadi orang yang cepat mendengar, lambat berkata-kata dan juga lambat marah. Dengan begitu saudara kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, hidup menjadi berkat bagi sesama kita khususnya yang ada di gereja ini. Kemudian kita juga belajar membantu dan mendukung orang lain dalam kesulitannya. Saudara bisa nggak membantu orang dalam kesulitan? Jangan berpikir soal uang saja. Saudara bisa membantu melalui doa. Amin. Tuhan, saudaraku ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Aku berdoa biar Tuhan buka jalan supaya saudaraku itu bisa mengatasi segala kesulitannya. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya, saudara nggak mesti untuk membantu dengan uang, tetapi membantu dengan doa itu dahsyat dan luar biasa. Ya, dan saudara juga kalau orang mau berdoa buat saudara, jangan bilang, doa melulu, ya kan? Kasih dong uangnya. Jangan gitu saudara, sebab doa itu lebih daripada uang, lebih dari segalanya. Mari kita belajar mendukung kesulitan-kesulitan orang lain ya, dengan doa, karena doa itu dahsyat dan luar biasa. Kemudian kita belajar berlaku adil dan tidak membedakan orang lain berdasarkan latar belakang atau status sosial. Kita di sini sama semua di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Gak ada tuh si kaya, si miskin. Semuanya kaya dalam Tuhan Yesus. Amin. Semuanya dihormati oleh Tuhan Yesus. Semuanya disayang oleh Tuhan Yesus. Jadi kita semua sama di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Ya, jabatan kita juga gak ada artinya. Jabatan kita semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita sama-sama teman sekerjanya Tuhan Yesus. Amin. Saudara diangkat menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau saudara sahabatnya Tuhan Yesus, kalau saudara saya sahabatnya Tuhan Yesus, berarti saya juga sahabatnya saudara. Amin. Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dengan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, maka kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Saudara, siapa di antara saudara jawab sendiri dalam hati, yang punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain? Ya, jujur, kalau mengalami itu, yuk buru-buru bertobat. Karena Tuhan mau hubungan kita dengan orang lain harus baik-baik saja. Kalau mereka tidak baik kepada kita, kita mesti tetap baik, mesti tetap mendoakan mereka, mesti tetap sayang kepada mereka karena Tuhan mengasihi mereka semua seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Kemudian saudara, kita mau menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Ya. Jadi kalau bercanda juga jangan kelewatan. Pernah lihat nggak orang bercandanya kelewatan? Ya, nggak tahu lewat mana, pokoknya kelewatan aja. Jangan saudara, kita mau bercanda mungkin menjadikan sesuatu yang lucu, tetapi biarlah tetap menghormati orang lain. Supaya mereka juga boleh mengalami keharmonisan hubungan kita satu dengan yang lain. Puji Tuhan sih, saya sih merasakan hubungan saya dengan saudara ini harmonis. Gak tahu saudara dengan saya, tapi saya merasa hubungan saya dengan saudara semuanya harmonis. Ya, karena saudara semua masuk di dalam radar doa kami setiap kali. Ya, kalau kami doakan tentu kami mengasihi. Ya. Sebabnya
Kita boleh merasakan keharmonisan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita saling mengasihi, saling menghargai, maka kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di luar sana. Ya. Kamu kok seperti itu ya? Kamu dari mana bisa berubah seperti itu? Tentunya dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, maka kita berubah. Perubahan itu akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Sampai suatu kali mereka juga ingin ikut seperti kita. Nah, itu menjadi kesaksian bagi dunia ini. Yang keempat, saudara, kalau kita sudah melakukannya, tentu Tuhan akan lebih lagi memberikan kasih yang berlimpah-limpah di dalam diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus akan semakin baik, semakin dahsyat. Karena kita mau diubah sama Tuhan Yesus. Karena kita mau belajar saling mengasihi. Itulah perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita saling mengasihi. Supaya mereka, yaitu orang-orang di luar sana, tahu bahwa kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Saudara murid Tuhan Yesus, saya juga. Ya. Jadi kita jadi murid-murid yang boleh belajar meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Mengasihi Tuhan Allah kita adalah hal yang paling utama dan yang pertama. Dan harus terbukti bahwa kita juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yuk, kita yang kurang harmonis dengan orang lain, apalagi dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, yuk kita perbaharui hubungan kita dengan mereka oleh karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Dengan demikian saudara, hidup kita akan berbahagia. Apa dampaknya? Saya percaya kalau hubungan kita dengan sesama baik, terlebih hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang sangat baik, maka semua janji Tuhan, saya kutip ada 2 janji saja, janji berkat bahwa kita tidak menjadi orang lagi yang khawatir akan apapun juga. Karena apa? Janjian ya dan amin. Jangan kamu khawatir kata Tuhan Yesus. Burung di udara saja yang tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Bapa di surga. Ya, mengenai burung, saudara tahu burung apa yang gak akan pernah mualaf? Burung gereja. Jadi saudara, burung di udara saja diberi makan setiap hari. Ya. Nih, Ibu Gembala senang tuh kalau ada karak di rumah dijemur. Tapi saya selalu melihat ada burung-burung kecil selalu makan itu tuh ya yang dijemur itu. Nah, kita termasuk dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan kepada burung-burung di udara. Nah, yang kedua, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan Yesus, pasti firman Tuhan digenapi. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan artinya Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan setiap hari. Kita nggak sampai kekurangan, nggak sampai ngutang-ngutang. Tuhan pasti cukupkan apa yang kita perlukan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentunya kita jangan jadi konsumtif. Amin. Konsumtif itu artinya yang nggak perlu-perlu dibeli. Dulu di gereja kita ada seorang pengerja yang punya 10 kartu kredit. Semuanya full. Full bukan full kosong, terisi semua. Nah. Karena di mana-mana gesek. Akhirnya pusing juga. Makanya saudara, sebaiknya gak usah punya kartu kredit. Amin. Ya. Sebaiknya gak usah pay later. Zaman sekarang ini ada pay later nih. Beli apa aja gak usah bayar, nanti bayarnya. Tentunya bayarnya berikut bunganya. Jadi cukupkan diri kita. Kalau saudara minta sesuatu, minta sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang tunggu dulu, tunggu enggak? Tunggu. Jangan maksain. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan itu tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yesus, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, ini janji Tuhan digenapi. Kita enggak akan menjadi orang yang khawatir lagi. Kita akan
menerima segala berkat-berkat sorgawi. Berkat jasmani kita sehat. Amin. Berkat rohani kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Berkat materi Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kita setiap hari. Saudara, kita mengucap syukur gereja kita dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Walaupun saudara semuanya sederhana. Yang penting kalau sederhana kita bisa cukup. Nah itu sebabnya kita mengucap syukur. Saudara juga boleh dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberkati gereja ini. Ya, untuk memberkati M5000. Untuk memberkati orang-orang di luar sana. Semua kita mau lakukannya karena firman Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, jadilah berkat. Ya. Mari kita menabur, kita pasti akan menuai. Mari kita melakukan firman Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menjadi penolong bagi kita semua. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan Yesus dan kita pasti berbahagia. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu agar kami mengasihi Tuhan Allah kami, Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Bersama dengan itu juga perintah-Mu agar kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Di tempat ini ya Tuhan Yesus, komunitas Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus, kami ingin belajar memperhatikan satu dengan yang lain, belajar mendoakan, belajar menolong, belajar berempati satu dengan yang lain. Dan kami percaya Tuhan hadir dan selalu hadir di tengah-tengah kita, di tengah kami, dan selalu memberkati kami semua. Biarlah firman yang ditabur pagi ini berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya manis-manis. Nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.